Saya mau bikin cemilan asin pedas yang renyah, yaitu chicken curry puff. Pertama saya akan bikin isiannya dulu. Di sini saya akan siapkan bumbu bubuknya dulu. Saya pakai 2 sendok makan kari bubuk dan 1 sendok teh cabai bubuk, tapi ini sesuai selera aja. Kemudian 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula, dan setengah sendok teh merica. Kemudian panaskan minyak di wajan. Masukkan setengah bawang bombay dan 2 siung bawang putih yang udah dicincang. Ini dimasak sampai wangi. Masukkan 500 gram daging ayam filet yang udah dipotong dadu kecil. Dan ini dimasak sampai berubah warna. Masukkan kari bubuk dan cabai bubuk, kemudian aduk rata. Masukkan bumbu lainnya dan aduk rata lagi. Masak ayam sampai matang, kemudian tambahkan garam dan koreksi rasa sesuai selera. Kalau saya karena pengen pedas, jadi ini saya tambahin lagi cabai bubuknya. Dan ini dimasak sampai airnya menyusut, kemudian dinginkan sambil membuat adonan kulitnya. Pertama, saya akan bikin adonan A, yaitu campurkan 250 gram tepung terigu protein sedang dengan 1,5 sendok makan gula dan 1 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk rata dulu. Masukkan mentega putih dan margarin. Ini akan saya aduk dulu, kemudian sambil ditambahkan 100 ml air dingin secara bertahap. Uleni adonan hingga kalis. Kemudian bulatkan adonan dan tutup dengan lap basah supaya nggak kering. Sekarang saya akan bikin adonan B. Pertama siapkan 105 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 30 gram mentega putih dan 30 gram margarin. Aduk rata saja perlahan-lahan dan ini nggak perlu diuleni. Yang penting sampai rata aja seperti ini. Bulatkan adonan dan tutup juga dengan lap basah dan diamkan 15 menit. Kemudian saya akan bagi adonan menjadi 12 bagian. Ini bisa dikira-kira aja atau kalau mau ditimbang juga bisa. Kira-kira satu bulatannya ini 37 gram. Kemudian akan saya bulatkan dan lakukan semua sampai adonan habis. Kemudian untuk adonan B-nya juga sama, saya akan membagi menjadi 12 bagian. Ambil adonan A, kemudian pipihkan. Isikan dengan adonan B, kemudian bungkus dan bulatkan. Lakukan terus sampai didapat 12 bulatan. Dan saat sudah selesai, ini bisa ditutup dengan lap basah dan didiamkan 30 menit di suhu ruang yang sejuk. Dan kalau udah, ini siap untuk digiling. Giling adonan memanjang, ini saya giling ini kira-kira sampai panjangnya 10-12 cm. Kemudian ini digulung rapat. Lalu diputar dan giling lagi memanjang. Yang kedua ini saya gilingnya lebih panjang. Kemudian ini digulung dengan rapat lagi. Potong menjadi 2 bagian. Kemudian taruh yang posisi awalnya itu di tengah, yaitu yang layarnya lebih jelas itu di bagian bawah. Kemudian ini akan saya giling sehingga berbentuk bulat. Lalu isikan dengan isian ayam karinya. Ini sekitar 1 sendok makan atau kalau mau ditimbang juga bisa kira-kira 17 gram. Lipat kulitnya, kemudian rapatkan pinggirannya dan bisa mulai dipilin. Nah, kira-kira jadinya nanti seperti ini. Ini lakukan terus sampai kebentuk semua 24 buah. Dan setelah semua selesai dibentuk, ini siap digoreng.
Panaskan minyak dengan api sedang hingga cukup panas, tapi jangan terlalu panas. Masukkan curry puff, kalau saya ini gorengnya 6 buah dalam sekali goreng supaya nggak kebanyakan. Ini digoreng hingga kecoklatan dan matang dengan api sedang. Balik sesekali supaya matangnya ini merata. Dan ini curry puffnya udah jadi. Luarnya ini renyah, walaupun udah dingin juga tetap renyah. Dan isian ayam karinya juga enak, ada pedes-pedesnya, ada manisnya, ada gurihnya. Pokoknya pas deh. Oh iya, ini juga saya bikin yang versi panggangnya. Jadi tinggal beli puff pastry instan di supermarket atau di toko bahan kue biasanya ada. Ini tinggal dikeluarkan dari kulkas, kemudian digiling sedikit aja supaya ketebalannya ini sekitar 3 mm. Terus dibentuk bulat-bulat seperti ini deh, kira-kira 10-12 cm. Kemudian isikan isiannya. Buat campuran untuk egg washnya, ini saya pakai 1 butir telur dan 1 sendok makan air. Kemudian saya aduk. Oleskan telurnya tadi di sekelilingnya untuk merekatkan pinggirannya. Dan dilipat. Kemudian dirapatkan pinggirannya. Kalau ada kelebihan seperti ini bisa dipotong aja. Ini saya potongnya 12 cm dan ternyata terlalu besar, jadi kayaknya 10 cm juga cukup. Kemudian kalau sudah rapat seperti ini bisa direkatkan dengan garpu. Atau kalau untuk yang punya cetakan pastel, ini juga bisa dipakai. Tapi hasilnya lebih bagus pakai yang garpu tadi, karena pinggirannya itu lebih rapat. Nah, kalau udah kebentuk seperti ini tinggal diolesin lagi dengan telur supaya bagian atasnya ini nanti menguning. Ini siap untuk dipanggang di suhu 180 derajat Celcius atau sampai 200 derajat Celcius sekitar 15-20 menit. Nah, hasilnya jenis seperti ini juga sama, berlayer-layer dan renyah juga, dan dua-duanya sih kalau menurut saya enak. Oke semuanya, terima kasih banyak udah nonton video ini. Selamat mencoba ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.